Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Nah, kali ini Miss April akan membahas materi di bab 2, yaitu materi himpunan untuk kelas 7 ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Maksudnya gimana, Miss? Coba, ini Miss April punya contoh. Yang pertama ada kumpulan laki-laki ganteng. Nah, ganteng di sini kan ini nggak terdefinisi ya. Ukuran ganteng tuh seperti apa? Jadi kalau untuk himpunan itu harus jelas dan terukur atau dia memiliki angka. Nah, terus contohnya definisi yang jelas tuh yang kayak apa ya? Ini Miss April punya contoh, yaitu kumpulan binatang yang berkaki 4. Apa saja binatang yang berkaki 4? Ada sapi, kuda, gajah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian misalnya kumpulan siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 150. Misalnya ada Faiz, Winda, Anggun, Matthew, Vian, dan lain-lain. Karena yang diminta adalah siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 150, maka untuk siswa yang memiliki tinggi badan di bawah 150 tidak dimasukkan ke dalam himpunan tersebut. Oke, jadi mudah ya untuk membedakan mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan merupakan himpunan. Jadi kesimpulannya, kalau himpunan itu harus memiliki sifat yang jelas ya. Oke, selanjutnya kita cari tahu bagaimana sih cara penulisan suatu himpunan. Ada 4 cara yang dapat kita gunakan untuk menuliskan suatu himpunan. Yang pertama adalah dengan menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata. Contohnya, Miss April punya himpunan A, di mana anggotanya merupakan bilangan genap antara 1 dan 10. Nah, untuk menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata, maka kita harus memberikan tanda kurung pada awal dan akhir kata-kata tersebut. Atau bisa juga kita menuliskannya tanpa menggunakan tanda kurung, tetapi pada awal kalimat kita tambahkan kata himpunan. Jadi misalnya himpunan P sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Begitu ya. Kemudian yang kedua ada menyatakan anggota himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, Miss April punya himpunan A. Ini kita baca dengan himpunan A, di mana A kurang dari 6 dan A merupakan anggota himpunan bilangan asli. Dan kalau yang ini merupakan lambang dari bukan anggota himpunan ya. Jadi kalau lambangnya anggota himpunan tidak dicoret, tetapi kalau yang bukan himpunan memakai coretan ya. Yang ketiga yaitu dengan cara menyatakan anggota himpunan dengan cara mendaftar. Nah, mendaftar itu mana? Nih, misalnya himpunan A, himpunan itu terdiri dari anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian jangan lupa di awal dan di akhir harus diikuti dengan tanda kurung. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menyatakan anggota himpunan dengan penggunaan diagram Venn. Kalian bisa lihat ya diagram Venn bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya tentukan banyaknya anggota himpunan. Biasanya ini kita sebut juga dengan bilangan kardinal. Untuk menuliskan bilangan kardinal, kita mempunyai cara baku, yaitu dengan N dalam kurung A tutup kurung. Nah, A ini merupakan adalah nama himpunannya ya. Jadi bisa bermacam-macam, bisa misalnya disebutkan A atau P atau B dan lain-lain ya. Contohnya, himpunan A terdiri dari anggotanya yaitu motor, mobil, kereta api, kapal, pesawat. Nah, maka banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 5 ya. Sehingga bisa kita tuliskan dengan banyaknya anggota A sama dengan 5 atau N dalam kurung A, karena himpunannya adalah himpunan A ya, sama dengan 5. Ada beberapa jenis himpunan. Mari kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis himpunan. Nah, yang pertama adalah himpunan kosong.
Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, biasanya himpunan kosong akan dilambangkan dengan hanya kurung kurawal saja atau dengan tanda seperti ini. Contohnya, P adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang lamanya 25 hari. Nah, nama bulan yang dalam setahun lamanya 25 hari ada nggak? Nggak ada ya. Jadi, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian B adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, ada nggak bilangan prima yang bisa habis dibagi 4? Nggak ada ya, maka penulisannya sama. Himpunan B merupakan himpunan kosong. Yang kedua yaitu himpunan terhingga atau himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah atau banyak anggotanya terbatas. Jadi ini bisa kita tentukan ya banyak anggotanya. Contohnya, C adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, ini masih bisa kita hitung ya banyak anggotanya, yaitu ada 4 ya, ada 2, 4, 6, dan 8, dimana ini merupakan bilangan-bilangan genap yang kurang dari 10. Maka sehingga anggota himpunan C masih dapat kita hitung dan kita tentukan ya. Selanjutnya adalah himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah atau banyak anggotanya tak terhingga atau tidak dapat kita hitung. Contohnya, B adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 10. Nah, ini tidak disebutkan batasannya. Berarti lebih dari 10 itu apa? 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya sampai tak terhingga karena tidak disebutkan batasannya ya. Selanjutnya yang keempat ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Biasanya himpunan semesta dinotasikan dengan huruf S besar. Contohnya, himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Maka himpunan semesta yang dapat terbentuk dari himpunan A adalah yang pertama. Himpunan semesta yang pertama, himpunannya merupakan himpunan bilangan genap. Kemudian bisa juga himpunan dari himpunan A merupakan himpunan bilangan asli, atau bisa juga dengan himpunan bilangan cacah, atau yang terakhir bisa juga dengan himpunan semestanya yang terbentuk adalah himpunan bilangan bulat. Yang kelima ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah anggota suatu himpunan yang menjadi anggota dari himpunan lain. Himpunan bagian biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan ini. Tetapi kalau bukan anggota himpunan bagian dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Contohnya ya, Miss April punya himpunan A. Himpunan A terdiri dari angka 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada himpunan C. Himpunan C ini terdiri dari anggotanya 4, 5, dan 6. Artinya semua anggota himpunan A ada di himpunan B juga ya. Kemudian anggota di himpunan C juga ada di anggota himpunan B. Sehingga artinya A adalah himpunan bagian dari B, atau bisa kita tulis seperti ini. Kemudian C adalah himpunan bagian dari B, dan bisa juga ditulis dengan C subset B. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis himpunan yang keenam, yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Himpunan kuasa dinotasikan dengan P dalam kurung A. Kemudian untuk banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan N ya, N,
P dari himpunan A. Ini agak rumit ya kalau dari definisinya. Kita langsung saja ke contoh. Misalnya himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3. Nah, ini kita harus cari dulu himpunan bagian dari himpunan A. Dan didapat himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, dan 1,2,3. Jika sudah kita tentukan himpunan bagian dari A, ya kan sudah dapat nih. Kemudian baru langsung saja kita masukkan ke dalam bagian himpunan kuasa dari A. Jadinya bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, sudah cukup jelas ya, itu tadi merupakan definisi dan jenis-jenis himpunan. Sekarang kalian bisa langsung mengerjakan latihan soal yang sudah Miss April buat ya. Ini latihan soal yang pertama. Kemudian ini merupakan latihan soal yang kedua. Kerjakan di buku tulis dan deadline pengumpulannya terakhir sampai dengan jam 3 sore. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan langsung sama Miss April ya. Oke, sudah cukup jelas. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu rajin belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.